Putraku dalam bahaya. Bagaimana mungkin kita bisa menunggu masalah yang mendesak seperti ini? Zhou Sengde tidak mau pergi dan bahkan ingin masuk ke dalam kapal terbang cahaya terapung untuk mencari seseorang. Anda yang gelisah, bukan tuan muda saya. Tuan muda saya memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan dan tidak mungkin dia akan mengakomodasi perilaku tidak masuk akal Anda. Huo Jiping mengulurkan tangannya untuk menghentikan Zhou Sengde, dan suaranya mulai berubah dingin. Menyelamatkan nyawa itu seperti memadamkan api. Bagaimana mungkin kamu melakukan ini? Zhou Sengde langsung marah dan menunjuk Huo Jiping sambil mengumpat. Huo Jiping berdiri di sana dengan kepala tegak, dan berkata dengan acuh tak acuh, kalau begitu izinkan aku bertanya padamu, apakah guruku pernah memurnikan cairan spiritual untukmu menyembuhkan luka-lukamu? Ekspresi wajah Zhou Sengde langsung hancur, dan dia menjawab dengan tak berdaya halus-halus. Karena sudah disempurnakan, berarti tuan mudaku telah berusaha menyelamatkan putramu, tetapi sayangnya dia gagal pada akhirnya. Aku tidak akan memberitahumu alasannya, tetapi tuan mudaku telah berusaha sekuat tenaga. Huo Jiping berhenti sejenak dan melanjutkan, putraku belum pernah bertemu denganmu sebelumnya, tetapi dia telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan putramu. Karena dia telah melakukan yang terbaik, dia telah melakukan yang terbaik. Kamu tidak dapat meminta lebih. Tetapi, Zhou Sengde tidak mau menyerah. Kemalangan seringkali berjalan beriringan dengan berkah, dan berkah seringkali berjalan beriringan dengan kemalangan. Tuan mudaku adalah orang luar biasa yang berdiri tegak di atas awan. Dia bersedia memurnikan obat untukmu. Ini adalah kesempatanmu. Alasan mengapa kesempatan disebut kesempatan adalah karena kesempatan itu tidak dapat dipaksakan. Jika kau melewatkannya, kau melewatkannya. Kau harus mempelajari pelajaran ini. Huo Jiping berdiri dengan pedangnya di tubuhnya, tanpa berniat membiarkan mereka mendekat. Dulu aku buta, tapi sekarang aku tahu aku salah besar. Aku hanya memintamu untuk memberiku cairan spiritual lagi. Zhou Sengde mengeluarkan kantong batu spiritual dan memasukkannya ke tangan Huo Jiping. Saudara pengawal, tolong bantu aku. Titik. Huo Jiping mendorong kantong batu roh itu kembali dan berkata dengan suara yang dalam, sudah kubilang tuanku sedang sibuk sekarang. Saat aku bebas, aku akan melapor kepadamu. Cepat pergi, atau jangan salahkan aku karena menggunakan pisau itu. Zhou Sengde memohon berulang kali tetapi tidak berhasil. Dia tampak agak tidak senang dan hanya bisa menuntun anak buahnya menjauh dari tambatan. Zhou Monan bertanya dengan cemas, ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kakak tertuaku. Zhou Sengde menatap tajam ke arah putra bungsunya dan berteriak kepada pengawal keluarga Zhou di sekitarnya, cari dia. Pemuda itu tidak ada di kapal terbang itu, dia pasti ada di tempat lain. Cari dia, kita harus menemukannya. Ya, para pengawal keluarga Zhou segera menyebar ke kota untuk mencari keberadaan Ye Xuan. Tidak lama kemudian, para tetua keluarga Zhou mengetahui bahwa 1 jam yang lalu, seberkas cahaya pedang melesat ke langit dan terbang ke arah timur dari tepi sungai Tianshui. Zhou Sengde tidak peduli dengan hal itu dan terbang langsung ke arah timur. Dia meninggalkan kota bintang suci dan melewati gunung gantung di timur. Kemudian dia melihat sebuah panggung umum berbentuk persegi selebar 1000 kaki di kejauhan. Pada saat ini, Ye Xuan tengah duduk bersila di tengah-tengah panggung umum dewa, berlatih teknik penghubung 9 bintang dan memadatkan bintang-bintang esensi sejatinya. Qin Tai'a berdiri di depan, dengan tangan di belakang punggungnya, bertindak sebagai penjaga, matanya penuh kekaguman. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya terbang dari cakrawala. Mata Qin Tai'a menjadi gelap, dia mengangkat tangannya dan mendorong ke arah dari mana cahaya yang keluar itu berasal dengan 5 jari terentang. Platform umum ilahi menembakkan ribuan cahaya keemasan, langsung menghalangi cahaya yang keluar dan menjebaknya di udara. Zhou Sengde tidak berani menerobos masuk ke dalam cahaya keemasan itu, dan buru-buru berteriak, Zhou Sengde, kepala keluarga Zhou di kota Sengsing, ingin menemui tuan muda dari rumah Jenderal Dewa. Tidak melihatmu hari ini, datanglah lain kali. Qin Tai'a berkata sambil hendak mendorong Zhou Sengde. Zhou Sengde berteriak dengan tergesa-gesa, putraku Zhou Mobei terluka parah dan tidak dapat ditunda. Aku datang untuk meminta obat dan bersedia memberimu pedang lige sebagai hadiah. Ye Xuan telah mendengar teriakan Zhou Sengde, dan perlahan-lahan menarik kembali energi sejatinya ke dalam laut Qi-nya. Dia meluruskan kakinya dan jatuh kembali ke tanah, berkata, biarkan dia datang. Qin Tai'a menarik tangannya, dan cahaya keemasan yang menjebak Zhou Sengde menghilang. Zhou Sengde segera mendarat di mimbar umum dewa, membungkuk, menyerahkan kotak pedang, dan berkata, aku bersedia memberimu pedang lige dan memintamu memberiku obat. Apakah ramuan spiritualnya sudah siap? Ye Xuan bertanya langsung. Siap, siap. Zhou Sengde segera setuju, lalu membalikkan tangannya dan melepaskan lebih dari 10 jenis ramuan obat spiritual, yang merupakan ramuan obat spiritual yang pernah digunakan Ye Xuan ketika ia memurnikan cairan roh kehidupan di Menara Zibao.
Ye Xuan memperhatikan ramuan-ramuan spiritual tersebut, lalu mengangkat tangannya dan mengambilnya ke udara. Dia menghisap semua ramuan spiritual itu ke telapak tangannya, menyalakan bola api alkimia, dan mulai memurnikannya. Bahan-bahan obat spiritual perlahan berubah menjadi saripati obat dalam api alkimia, dan kemudian mulai mengembun menjadi manik-manik cair menyerupai bintang. Melihat ini, Zhou Shengde akhirnya menunjukkan kegembiraan di wajahnya, dan buru-buru mengeluarkan botol giok untuk menampung cairan spiritual. Setengah jam kemudian, saripati obatnya telah sepenuhnya dimurnikan. Ye Xuan memadatkan sari obat menjadi manik-manik cair dengan kelima jarinya, lalu melemparkannya ke arah Zhou Shengde. Zhou Shengde segera mengangkat botol giok itu untuk menampung cairan spiritual itu. Dia tidak berani melihatnya lagi. Dia segera menutup botol giok itu dengan tutupnya dan mengucapkan terima kasih atas obatnya, Tuan Muda. Ye Xuan melambaikan tangannya dan berkata, sekarang kita punya obatnya, ayo kita selamatkan orang-orang. Terima kasih, Tuan. Saya permisi dulu. Zhou Shengde membungkuk lagi, lalu berbalik dan menunggangi seberkas cahaya, lalu segera kembali ke kota bintang suci. Ye Xuan mengulurkan tangannya untuk membuka kotak pedang, mengeluarkan pedang Li Ge dari dalamnya, dan berkata sambil tersenyum pedang Li Ge ketujuh. Saya mendengar dari pengawal rahasia Night Owl bahwa seorang wanita yang dapat menggunakan seluruh teknik pedang petir muncul di kota bintang suci. Apa rencanamu? Tanya Qintai tiba-tiba. Aku belum memikirkannya. Kita tidak bisa begitu saja menangkapnya dan memaksanya untuk memberitahu kita tentang keterampilan rahasia Dewa Pedang. Ye Xuan bercanda. Jika kamu bersedia bertanggung jawab terhadap orang lain, kamu boleh bersikap sedikit kasar, canda Qintai. Aku tidak tahu tingkat kultivasi wanita itu. Dalam beberapa duel berturut-turut, lawannya semuanya berada di level martial Saint puncak, tetapi mereka tidak mampu mengeluarkan aura martial Saint miliknya. Tidak pasti aku bisa menang hanya dengan mengandalkan ilmu pedang. Ye Xuan mengingat sekilas duel sebelumnya dengan wanita muda itu, dan semakin jelas terlihat bahwa kekuatannya tidak terduga. Kalau begitu, mari kita berlatih ilmu pedang Li Ge ini terlebih dahulu. Kebetulan aku sedang senggang, jadi aku akan menemanimu dalam beberapa gerakan. Qintai melambaikan tangan kanannya, melepaskan aliran energi sejati, yang mengembun menjadi pedang energi sejati di tangannya. Ye Xuan juga punya rencana ini, jadi dia menyuntikkan aliran energi sejati ke pedang Li Ge, lalu melemparkan pedang Li Ge ke udara dengan tangan belakangnya. Pedang Li Ge melayang di udara, memancarkan lapisan cahaya keemasan, dan di dalam cahaya keemasan itu muncul teknik pedang yang disebut pedang Ben Lei Tianxing. Qintai sedikit memahami teknik pedang ini, mengangguk dan berkata teknik pedang ini bagus. Dari segi kekuatan, teknik ini lebih kuat dari 6 gaya sebelumnya. Ye Xuan menatap teknik pedang ini dan membandingkannya dengan teknik pedang yang pernah dilakukan Tan Tai King sebelumnya. Ia menemukan bahwa pedang petir hukuman surgawi ini adalah teknik yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Menurut struktur teknik pedang Ben Lei, seharusnya ada 72 gerakan. Tan Tai King telah melakukan 53 jurus di arena bela diri, dan seharusnya ada 19 jurus yang belum digunakannya. Jurus ini, pedang petir hukuman surgawi, seharusnya menjadi salah satu dari 19 jurus yang tersisa. Setelah memahami dengan saksama jurus pedang petir hukuman surgawi ini, Ye Xuan memasuki kehampaan abadi dan mempraktikkan jurus pedang ini hingga ia mahir. Kemudian ia menghunus pedang kunpeng, terbang keluar dari kehampaan dan menusuk Qintai dengan pedang tersebut, dan mulai berlatih melawannya di panggung Jenderal Dewa. Qintai hanya fokus pada pertahanan, berdiri diam seperti gunung, membiarkan Ye Xuan menyerang. Keduanya berlatih satu sama lain dalam waktu yang lama, menggabungkan wawasan masing-masing tentang teknik pedang ke dalam gerakan pedang mereka, dan mereka memperoleh banyak hal setiap kali bertarung. Di malam hari, Qintai mengendurkan telapak tangannya, membiarkan pedang Zhen Yuan menghilang menjadi ketiadaan, dan berkata perlahan baiklah, mari kita berhenti di sini. Kamu sangat cepat dalam berlatih keterampilan pedang. Kamu pada dasarnya menguasainya dalam waktu setengah hari. Ye Xuan menatap langit dan tiba-tiba berkata, waktu berlalu begitu cepat. Hari sudah hampir gelap sebelum aku menyadarinya. Kamu kembalilah ke kota bintang suci dulu, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Ingat, jangan impulsif tentang kemunculan kembali harta karun Dewa Pedang, dan tunggu saja apa yang terjadi. Qintai berkata, berbalik, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan perlahan-lahan memindahkan panggung Jenderal Dewa ke awan. Platform Jenderal Dewa berguling di atas awan, menimbulkan suara gemuruh yang sangat berat. Ye Xuan berbalik dan kembali ke kota bintang suci. Di dekat sungai Tianshui, saya bertemu langsung dengan seseorang, yang tak lain adalah Nona Tan Tai King Fei. Tan Tai King berdiri di udara dan menatap dengan tatapan tenang. Ye Xuan menghentikan lampu pelariannya dan bertanya, mencariku. Ya, Tan Tai King mengangguk.
Ada apa? Aku tahu bahwa pedang Li Ge milik keluarga Zhou sudah ada di tanganmu. Aku datang ke sini untuk bertanya apakah kau bersedia bersaing denganku dan menggunakan pedang Li Ge sebagai taruhan. Tan Taiking menyatakan tujuannya secara langsung. Bagaimana jika aku bilang aku tidak mau? Kalau begitu, lain kali aku akan bertanya lagi. Apakah kamu ingin berkompetisi di sini? Ye Xuan bertanya lagi. Tidak apa-apa, jika kamu merasa kompetisi di sini kurang formal, kamu juga bisa bertanding di arena kompetisi di kota. Jawab Tan Taiking. Sebelum memutuskan untuk bertarung, bolehkah aku bertanya beberapa hal kepadamu terlebih dahulu? Ye Xuan tidak langsung setuju, tetapi malah menanyakan hal lain. Kamu boleh bertanya, tapi aku mungkin tidak menjawab. Tan Taiking menjawab dengan lugas. Berapa banyak teknik pedang yang kau lakukan di arena? Tanya Ye Xuan. Tan Taiking memikirkannya sejenak dan tidak menolak pertanyaan 72 gerakan. Menurut pola yang ditampilkan oleh teknik pedang Ben Lei, seharusnya memang ada 72 gerakan, sama seperti yang dispekulasikan. Berapa banyak gerakan yang kau ketahui? Ye Xuan bertanya lagi. Semuanya. Tan Taiking menjawab langsung. Ye Xuan mengangguk dan bertanya lagi karena kamu sudah tahu semua teknik pedang Ben Lei, mengapa kamu masih perlu mengumpulkan pedang Li Ge? Bukankah ini berlebihan? Tan Taiking sedikit mengernyit dan berkata, jadi, kau tahu rahasia yang tersembunyi di pedang Li Ge. Dia merenung sejenak, lalu berkata dengan lega pedang Li Ge sudah beredar begitu lama, tidak mengherankan jika seseorang menemukan rahasianya. Tapi itu tidak masalah, tujuanku tetap sama. Apakah kau bersedia bertarung denganku? Biarkan pedang Li Ge menjadi taruhannya. Jadi kamu adalah keturunan Dewa Pedang. Ye Xuan bertanya lagi. Kali ini, Tan Taiking tidak menjawab dan tetap diam. Melihat dia tidak menjawab, Ye Xuan bertanya, jika kamu adalah keturunan Dewa Pedang, mengapa nama belakangmu Tan Tai? Nama keluarga ibuku adalah Tan Tai. Apakah ada masalah? Tan Taiking menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Tidak masalah. Bagaimana dengan kompetisinya? Ye Xuan baru saja berlatih jurus baru yang disebut pedang petir hukuman surgawi dan hendak menguji kekuatannya. Tidak masalah jika kita bertarung cepat. Bahkan jika kita tidak menang, kita akan memberikan pedang Li Ge. Kita bisa mengadakan kompetisi, tetapi sebelum kita mulai, mari kita perjelas, apakah kita hanya berkompetisi dengan pedang, atau apakah kita akan menggunakan semua kartu truf kita? Tanya Ye Xuan. Terserah padamu. Selama kau bisa mengeluarkan kartu tersembunyi dalam ilmu pedangku, kau menang. Tan Taiking perlahan menarik keluar pedang Li Ge. Ye Xuan tidak terus memikirkan hal ini. Dia membalikkan telapak tangannya dan pedang Kunpeng muncul di tangannya dalam hal ini, jangan bicara tentang menyerah atau tidak. Mari kita bersaing. Tepat seperti yang aku inginkan. Tan Taiking mengangguk tanda setuju, memperlihatkan jurus pembuka pedang petir, lalu menusukkan pedangnya ini jurus pertama, pedang petir sayap Phoenix. Ye Xuan mengangkat pedangnya untuk menghalangi, menggoyangkan lengannya, menghalangi cahaya pedang, dan kemudian melakukan serangan balik dengan pedang petir Zenyu. Ketika Tan Taiking melihat teknik pedang ini, kilatan cahaya cemerlang melintas di matanya. Kamu telah melatih teknik pedang ini dengan sangat baik, sekarang mari kita lihat pedang ini, pedang petir memotong bulan. Kedua cahaya pedang itu bertabrakan, menghasilkan percikan api yang cemerlang. Begitu pedang pertama jatuh, pedang kedua segera digunakan, masing-masing pedang lebih cepat dari yang sebelumnya. Keduanya bertarung di langit di atas sungai Tianshui, pertarungan semakin sengit, dan teriakan terus terdengar. Namun, setelah lebih dari 10 gerakan, Ye Xuan telah menampilkan semua teknik pedang guntur yang telah dipelajarinya, dan bahkan menambahkan teknik pedang angin ilahi dan 9 pedang angin dan guntur. Dalam hal ilmu pedang, Ye Xuan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Untungnya, teknik pedangnya berada pada level tinggi, dan bahkan ketika dia menggunakan teknik pedang angin ilahi, 9 pedang angin dan petir, dan keterampilan unik Dewa Pedang lawan untuk melawannya, dia masih mampu mengatasinya. Kedua pria itu bertarung dari hulu sungai Tianshui sampai ke hilir, tetapi tetap tidak ada pemenang. Tan Taiking menjadi semakin terkejut seiring berjalannya pertarungan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa teknik pedang yang ditunjukkan lawannya dicampur dengan teknik pedang tingkat rendah, namun dia menunjukkan ilmu pedang tingkat tinggi dan memaksa pertarungan berakhir seri. Setelah bertarung selama 300 ronde, tidak ada pihak yang menggunakan cara lain selain ilmu pedang. Tan Taiking tidak menyangka bahwa lawannya, seorang petapa bela diri tingkat pertama, akan memiliki kekuatan sekuat itu, maka ia dengan yakin berjanji di awal tidak akan menggunakan kartu truf apapun selain ilmu pedang. Meskipun dia merasa agak terlalu sombong, dia tetap bersikeras pada janji ini, menggertakkan giginya, dan mencoba yang terbaik untuk menyerang dengan teknik pedang guntur. Pertarungan antara keduanya menjadi semakin intens. Untuk sesaat, sungai Tianshui dipenuhi dengan energi pedang, membelah ombak dan membalikkan sungai.
Air sungai mengalir balik dan bahkan membuat para prajurit di kota itu khawatir. Para prajurit mulai berdatangan untuk memeriksa situasi. Melihat seorang prajurit mendekat, Yesuan menghentikan pedangnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Seseorang datang. Aku tidak ingin terlalu mencolok. Kurasa tidak akan mungkin untuk menentukan pemenangnya bahkan jika kita bertarung selama 3 hari 3 malam hanya dengan keterampilan pedang." Itu benar. Meskipun Tan Taiking sedikit tidak yakin, dia harus mengakui bahwa memang sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik dalam ilmu pedang di antara keduanya dalam waktu yang singkat. Jadi, aku akan menggunakan auraku untuk menyerang dengan pedangku. Jika kau bisa menangkisnya dengan keterampilan pedangmu saja, maka aku kalah, dan aku akan memberimu pedang Li Ge. Saat Yesuan berbicara, pedang Kunpeng bergerak keluar, dan aura pedang langsung meluas, menutupi langit dan bumi. Bayangan pedang dewa muncul, memancarkan ujung tajam. Tan Taiking mengerutkan kening lagi aura kendo. Kali ini, Yesuan tidak menggunakan keterampilan unik dewa pedang lagi, tetapi perlahan mengangkat tangan kanannya, merentangkan kelima jarinya, dan berlatih teknik pedang surgawi. Pedang Kunpeng melayang di depan telapak tangan, mengumpulkan ribuan niat pedang dan memancarkan cahaya dingin yang menyilaukan. Secercah cahaya dingin itu tampaknya mampu menembus langit dan melihat isi hati orang-orang. Tatapan serius muncul di mata Tan Taiking. Ini adalah tekanan terkuat yang pernah dia hadapi selama berhari-hari berkompetisi. Dia mengencangkan pedang di tangannya, dan tiba-tiba merasa sedikit gugup, dan sedikit bersemangat, kegembiraan karena akhirnya bertemu lawan. Yesuan membuka mata kebenaran dan menatap tajam ke arah Tan Taiking. Dia menggunakan seni pedang surgawi secara maksimal dan niat pedang Kaisar Ilahi menunjukkan keunggulannya. Seni pedang surgawi dipelajari oleh Sekte Pedang Surgawi dari Hutan Prasasti Pedang Surgawi yang ditinggalkan oleh Kaisar Dewa King Qiao. Lawan yang mereka hadapi sekarang adalah keturunan Dewa Pedang. Terpisah oleh dua era, dua ahli pedang agung saling bertabrakan dengan cara yang aneh. Pedang surgawi teknik membasmi naga. Yesuan berteriak dengan suara yang dalam, dan teknik pedang surgawi diaktifkan. Pedang Kunpeng mengeluarkan suara pedang yang bergema di langit, membubung ke angkasa, dan terbang menuju Tan Taiking. Mata Tan Taiking terfokus, dan dia segera menggunakan keterampilan menginjak kekosongan untuk bergerak cepat ke satu sisi, meninggalkan bayangan di belakangnya. Pedang Kunpeng bersiul dan menebas ke bawah, mengejarnya, seperti pedang pemburu jiwa yang mengejarnya. Tan Taiking melepaskan niat pedang, membentuk medan gaya berbentuk pedang di depannya. Dia menggunakan gerakan tubuh melangkah ke dalam kekosongan secara ekstrim, menghindar ke kiri dan kanan, mencoba menyingkirkan pedang Kunpeng. Tatapan mata Yesuan tertuju pada sosoknya, telapak tangannya bergerak mengikuti gerakan tubuhnya, dan pedang Kunpeng semakin dekat, kurang dari 3 kaki dari punggungnya. Titik. Melihat kejadian ini, Tan Taiking pun tahu bahwa ia tidak akan bisa mengelak hanya dengan mengandalkan kemampuan fisiknya saja. Maka dari itu, ia segera mencengkeram erat pedang Li Ge di tangannya, berteriak dengan suara yang dalam, melompat maju, dan menebas dengan pedang petir hukuman surgawi. Kedua pedang itu bertabrakan dan menimbulkan suara ledakan keras. Ledakan, kejar-kejaran antara manusia dan pedang yang semula tampak tak berdaya, namun meledak dengan kekuatan yang mengerikan usai tabrakan. Kekuatan itu meledak, mengguncang langit dan bumi, menghancurkan kehampaan, dan gelombang kejut mengguncang gunung kosong di bawah, menyebabkan langit dan air bergelombang serta gelombang besar melonjak. Gelombang kejut menyapu ke segala arah, menggelapkan langit dan bumi dalam radius 1000 kaki, serta memadamkan matahari dan bulan. Dengan berkah aura pedang, kekuatan seni membasmi naga pedang surgawi menjadi lebih mengerikan, langsung menelan pedang petir hukuman surgawi tanpa mengurangi kekuatannya, dan menebas ke arah Tan Taiking. Tan Taiking membuka matanya lebar-lebar, menggertakkan giginya, berteriak dengan suara yang dalam, dan melepaskan aura seorang martial saint. Lautan api tiba-tiba menyala di sekelilingnya, dan sejumlah pedang dewa yang terbentuk dari lava bangkit dari tanah, yang merupakan perpaduan aura pedang dan api. Pedang Kunpeng tidak berhenti sama sekali dan menebas langsung ke aura pedang yang menyala-nyala. Tan Taiking berteriak pelan, dan pedang Li Ge di tangannya menyemburkan api setinggi 100 kaki. Dia melompat maju dan menebas pedang Kunpeng dengan pedangnya. Wah, ledakan. Kekuatan itu meledak lagi, langsung menghancurkan gunung yang tergantung di bawah kakinya. Batu-batu beterbangan kemana-mana, menembus kehampaan, menimbulkan ledakan dahsyat. Gelombang kejut menyapu, mendatangkan angin kencang dan menyebabkan angin dan awan berubah warna. Setelah beberapa saat, kebisingan itu berangsur-angsur melemah dan angin kencang berangsur-angsur berhenti. Kedua belah pihak membuka aura mereka dan bertarung satu sama lain, tetapi pertarungannya masih berimbang. Tan Taiking sedikit tidak mau menerimanya, tetapi sebelum pertarungan, dia telah berjanji bahwa jika dia menggunakan kartu asnya, yaitu ilmu pedang, dia akan kalah. Baru saja dia sudah dipaksa untuk melepaskan aura pedangnya,
jadi dia hanya bisa memenuhi janjinya, mengangkat tangannya dan melemparkan pedang Li Ge di tangannya ke Ye Xuan sambil berkata pedang ini milikmu, aku akan menantangmu lain kali. Ye Xuan menangkap pedang Li Ge yang dilemparkan wanita itu kepadanya, berpikir sejenak, lalu membuat gerakan pedang dengan tangan kirinya dan melemparkan pedang Li Ge yang bertuliskan pedang Benlei Jingtao dari cincin penyimpanannya kepadanya. Sebenarnya, tidak ada pemenang dalam duel ini. Jika kau tidak menang, maka kau tidak menang. Aku akan memberimu pedang Li Ge ini sebagai gantinya. Bagi Ye Xuan, nilai pedang Li Ge terletak pada keterampilan unik Dewa Pedang yang terekam dalam pedang tersebut, jadi menukar pedang Li Ge dengannya tidak akan menjadi kerugian baginya. Tan Taiking tentu saja tahu hal ini, tetapi sesuai janji, dia harus kehilangan pedang Li Ge. Jika itu hanya pertukaran sekarang, dia tidak akan kehilangan apapun. Baiklah, kalau begitu mari kita bertukar. Aku akan mencarimu lagi. Setelah Tan Taiking selesai berbicara, dia berbalik dan terbang menjauh dengan pedangnya. Ye Xuan juga berbalik dan kembali ke sungai Tianshui. Huo Jiping belum pergi. Melihat cahaya pedang jatuh, dia melangkah maju dan melaporkan Mayor Jenderal, setengah hari yang lalu, sebuah keluarga Zhou di kota Sengsing datang kepada Anda untuk meminta obat. Aku sudah tahu tentang ini dan telah membuat obat untuk mereka, kata Ye Xuan dengan santai. Misi saya di kota Bintang Suci telah berakhir, dan saya akan kembali sekarang. Huo Jiping berkata sambil mengepalkan tangannya. Teruskan. Huo Jiping melangkah mundur dan menuju ke arah di mana Shen Jiangtai telah pergi. Kota Bintang Suci, Gui Jianfang. Ketika Tan Taiking kembali ke kota, dia langsung bertemu dengan sekelompok pengawal dari keluarga kerajaan Zhou Agung yang menghalangi jalannya. Nona, Yang Mulia mengundang Anda untuk ikut bersama kami. Tan Taiking melihat para pengawal itu dan mengenali mereka sebagai pengawal pribadi pangeran dari dinasti Zhou Agung. Ia mengira mereka dikirim oleh Jun Tiandu dan langsung menolak mereka. Kembalilah dan beritahu Yang Mulia bahwa saya sedang sibuk. Kapten pengawal yang memimpin rombongan itu mendengus dingin, tidak ada seorang pun yang ingin Yang Mulia temui yang tidak dapat ditemuinya. Sebaiknya Anda bersikap bijaksana dan meninggalkan kami dengan patuh, kalau tidak. Apalagi, ekspresi Tan Taiking berubah dingin dan dia bertanya balik. Kalau tidak, kapten pengawal itu hendak menggunakan kekerasan. Seorang kasim kerajaan melangkah keluar dari belakang dan menghentikannya, sambil berkata, Nona muda, Anda harus pergi. Yang Mulia ingin berbicara dengan Anda tentang pedang Li Ge. Tidak perlu membicarakan pedang Li Ge, langsung saja ke arena, kata Tan Taiking langsung. Saya khawatir kita perlu berunding, karena pedang Li Ge yang dimiliki pangeranku jumlahnya tidak sedikit. Kasim kerajaan itu menyeringai. Begitu Tan Taiking mendengar ini, dia menyadari bahwa pihak lain seharusnya telah mengumpulkan setidaknya selusin pedang Li Ge. Dengan jumlah yang begitu banyak, masuk akal bagi mereka untuk bertemu dan sepakat untuk berduel. Baiklah, tunjukkan jalannya. Kasim kerajaan memimpin jalan dan membawa Tan Taiking ke istana megah di kota Sengsing. Di dalam aula istana, seorang pria duduk di singgasana, dengan aura agung dan tingkat kultivasi yang tak terduga. Tan Taiking mendongak dan mendapati bahwa itu bukan Jun Tiandu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, siapa kamu? Berani sekali kau. Kau bahkan tidak menunjukkan rasa hormat saat melihat Yang Mulia pangeran keempat dari dinasti Zhou Agung. Kasim kerajaan langsung berteriak. Dinasti Zhou Besar adalah dinasti manusia, dan di antara para pangeran dinasti Zhou Besar, yang paling terkenal adalah pangeran keempat Jun Tianwen. Meskipun Tan Taiking sebelumnya adalah seorang pertapa, dia telah mendengar sedikit tentang dinasti Zhou Besar dan pernah mendengar nama pangeran keempat dari dinasti Zhou Besar. Jun Tianwen dikirim oleh Kaisar Manusia sendiri untuk bertanggung jawab atas kelahiran harta karun Dewa Pedang. Berdasarkan keinginan Kaisar Manusia, bahkan pasukan Long Yuan harus mematuhi perintahnya. Tan Taiking menatapnya dengan tenang dan bertanya, kamu bilang kamu ingin membahas pedang Li Ge. Aku di sini sekarang. Bagaimana kamu ingin bertarung? Katakan padaku. Jun Tianwen duduk di singgasana, kelopak matanya sedikit terangkat, ekspresi mulia dan arogan di wajahnya, dan dia terkekeh dan berkata, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Tan Taiking mengerutkan kening lagi dan bertanya, lalu apa yang ingin kamu bicarakan padaku? Sangat mudah. Jun Tianwen mengetuk sandaran tangan singgasana dengan jarinya dan berkata, kamu telah melakukan total 53 gerakan teknik pedang Benlei di panggung kompetisi. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya mengetahui seluruh rangkaian teknik pedang Benlei. Mata Tan Taiking menjadi gelap, dan dia bertanya, bukankah mungkin aku mengumpulkan 53 pedang Li Ge? Tentu saja tidak. Jun Tianwen menunjukkan ekspresi angkuh di wajahnya, dan berkata perlahan karena, aku punya 21 di sini. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan kirinya ke depan, dan 21 pedang Li Ge segera muncul, melayang di depan singgasana dengan ujung pedang mengarah ke bawah.
Ketika Tan Taiking melihat 21 pedang Li Ge, secercah keterkejutan melintas di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keras, "Waktu, tempat, dan cara bertarungnya terserah padamu. Selama pedang Li Ge menjadi taruhannya, aku akan mengambil semuanya." Jun Tianwen menunjukkan ekspresi arogansi dan mencibir, "Kamu tidak layak bertarung denganku. Apakah mereka layak atau tidak, kalian tidak akan tahu sampai kalian bertarung." Tan Taiking menahan amarah di hatinya dan mendengus. Seorang wanita tidak punya hak untuk berpartisipasi dalam pertikaian antar pria. Ketahuilah dengan jelas posisimu. Jun Tianwen mencibir. Tan Taiking marah, tetapi dia menahan amarahnya dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apa yang ingin kamu bicarakan denganku?" "Sangat mudah. Serahkan teknik pedang Benlei Gaya 72, dan pedang Li Ge ini akan menjadi milikmu." Jun Tianwen menjentikkan jari telunjuk kirinya, dan 21 pedang Li Ge melayang, menancap di tanah di depan Tan Taiking disertai suara berdenting. Wajah Tan Taiking menampakkan kemarahan, namun ia tetap menahannya, berbalik dan melangkah keluar, sambil berjalan ia berteriak, "Aku hanya menerima duel, asalkan kau berani bertarung, aku akan menemanimu kapan saja." Kasim Istana langsung berteriak, "Berani sekali kau. Yang mulia ingin bertemu denganmu, ini kesempatanmu, dasar orang tak tahu terima kasih." Tan Taiking berjalan langsung keluar istana tanpa berhenti sejenak. Kasim Istana menoleh dan bertanya pada Jun Tian dengan hormat, "Yang mulia, wanita ini sangat ingin menemukan pedang Li Ge. Mungkinkah, seperti yang dikatakan rumor, pedang Li Ge benar-benar kunci rumah harta karun Dewa Pedang? Lalu kenapa aku memegang 21 pedang Li Ge di tanganku? Bahkan jika itu adalah kunci rumah harta karun Dewa Pedang, jika dia ingin mendapatkan semua pedang Li Ge, dia hanya bisa tunduk padaku," kata Jun Tianwen dengan bangga. Hari berikutnya, setelah Zhou Mobei menggunakan cairan vitalitas, luka-lukanya mulai membaik. Zhou Sengde, kepala keluarga Zhou, datang secara pribadi membawa hadiah untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ye Xuan tidak ingin mengurusi hal-hal ini, tetapi Zhou Sengde menghalanginya di depan perahu terbang cahaya yang mengapung, jadi dia hanya bisa menjawab dengan santai, "Tidak perlu berterima kasih padaku, ini hanya pertukaran yang adil." Tuan Zhou tidak hanya datang untuk menyampaikan rasa terima kasihnya, tetapi juga untuk meminta maaf atas sikapnya saat pertama kali bertemu. Itu semua karena rasa cintanya kepada putranya sehingga dia kehilangan ketenangannya dan berbicara kasar, kata Zhou Sengde sambil membungkuk. "Saya tidak menganggapnya serius. Kita tinggalkan saja di situ. Silakan kembali," Ye Xuan berkata sambil bersiap mengantar tamu itu pergi. Tepat pada saat ini, sekelompok setan surgawi datang dari kejauhan, dipimpin oleh seorang bangsawan setan surgawi berpakaian mewah. Ia berjalan dengan kepala tegak, memandang rendah orang-orang, dan berkata dengan arogan, "Cairan spiritual siapakah ini untuk yang hidup dan yang mati, daging dan tulang? Keluarkan." Zhou Sengde mengerutkan kening dan menoleh ke arah segerombolan setan langit, lalu berteriak, "Kapan setan langit di kota bintang suci mulai memerintah orang-orang?" Bangsawan Ibel Surgawi melirik Zhou Sengde dengan tatapan dingin dan mendengus, "Jika kau tidak ingin aku memotong kepalamu, pergilah dari sini." Begitu dia selesai berbicara, sekelompok pengawal Ibel Surgawi di belakangnya segera mengangkat tombak mereka dan melangkah maju untuk mengusir para prajurit keluarga Zhou. Bangsawan Ibel Surgawi mencibir, lalu menatap Ye Xuan dan berkata dengan nada memerintah, "Kau memurnikan cairan roh kehidupan, kan? Keluarkan." Ye Xuan melengkungkan bibirnya dan bertanya, "Mengapa aku harus memberikannya padamu? Guk-guk peliharaan Raja Ibel kecil kita dari Departemen Dewa turun terluka dan hanya membutuhkan cairan spiritual semacam itu. Kau beruntung, semut rendahan. Jika kau dapat mengeluarkan cairan spiritual dan menyembuhkan guk-guk peliharaan Raja Ibel kecil kita, aku dapat memberimu status komandan budak guk-guk." Bangsawan Ibel Surgawi itu berkata dengan nada bangga. Mata Ye Xuan berubah dingin dan dia berteriak, "Enyahlah. Kau tak akan memberikannya padaku, kan?" Bangsawan Ibel Surgawi ini sama sekali tidak terburu-buru. Ia melambaikan tangannya dan meminta pengawal Ibel Surgawi di belakangnya untuk membawa dua budak manusia itu dan membuat mereka berlutut di tanah. Setan itu menunjukkan senyum muram di wajahnya. Dia mencengkeram lengan seorang budak manusia, menjepit dan menariknya dengan keras, dan benar-benar merobek semua daging dan darah di lengan budak itu, memperlihatkan tulang lengan pucat di bawah darah. Ah! Budak manusia itu langsung menjerit histeris, dan salah satu lengannya hancur hingga hanya tinggal tulang. Sungguh kejam. Anda, Ye Xuan membuka matanya lebar-lebar dan mengangkat tangannya, ingin meninju Ibel itu sampai mati. Tepat pada saat ini, dua tim penjaga kota bintang suci tiba dan memisahkan kedua belah pihak. Satu tim penjaga kota bintang suci dipimpin oleh Tian Yao, dan tim penjaga kota bintang suci lainnya dipimpin oleh Shen Tuo. Shen Tuo tampak tidak senang,
tetapi dia masih menggelengkan kepalanya ke arah Ye Xuan dan berkata, "Jangan impulsif. Kota Bintang Suci melarang pembasmian di antara roh." Ye Xuan menunjuk budak manusia yang daging dan darahnya telah terkoyak dan berteriak, "Apa ini?" Bangsawan Ibel Surgawi itu langsung tertawa terbahak-bahak. "Manusia-manusia rendahan ini adalah budak-budak Ibel Surgawi kita. Aku bisa membasmi mereka kapanpun aku mau. Bahkan kota Bintang Suci pun tidak bisa berbuat apa-apa. Benua Kyushu adalah dunia di mana yang kuat dihormati dan ada kesenjangan besar dalam tingkat kekuatan. Yang kuat dapat memanggil angin dan hujan, dan seni bela diri mereka tak tertandingi, tetapi orang biasa terlalu lemah. Di dunia dengan kesenjangan status yang besar ini, perbudakan menjadi fenomena yang hampir tidak dapat dihilangkan." Wajah Shen Tuo juga tampak tidak senang, tetapi di benua Kyushu, pemilik budak dapat memukul dan membasmi budak kapan saja, seperti halnya memperlakukan ternak. Oleh karena itu, meskipun dia adalah komandan penjaga kota Bintang Suci, dia tidak dapat mengubah apapun dan hanya dapat terus membujuk mereka jangan impulsif. Mata Ye Xuan menyala karena amarah. Dia mendengus marah, mengulurkan tangannya untuk menyingkirkan penghalang Shen Tuo, dan dengan sekejap tubuhnya, dia menerkam bangsawan Ibel Surgawi. Sebelum semua Ibel Langit bisa bereaksi, Ye Xuan mencengkeram kepala bangsawan Ibel Langit, melompat ke udara, dan terbang menuju panggung hidup dan mati di alun-alun pusat kota Bintang Suci. Setelah beberapa kilatan, Ye Xuan berada di atas alun-alun pusat. Dia mengangkat tangannya dan melemparkan bangsawan Ibel itu ke panggung hidup dan mati. Kemudian dia mendarat di panggung dan berkata dengan marah, "Membasmi dilarang di kota, tetapi tidak boleh dilarang di panggung hidup dan mati." Bangsawan Ibel itu belum menyadari apa yang terjadi dan berusaha keras untuk bangun. Ye Xuan membalik telapak tangannya dan pedang kunpeng muncul di tangannya, ujung pedang menempel di tenggorokan bangsawan Ibel Surgawi. Pada saat ini, Shen Tuo dan pengawal kota Bintang Suci lainnya dari klan Setan Langit menyusul. Shen Tuo berteriak, "Tidak, Ye Xuan, jangan impulsif. Tidak, dalam kamusku, tidak ada yang mustahil," kata Ye Xuan sambil mengangkat pedang kunpeng dan menebasnya. Pedang itu melesat turun saat jaraknya tinggal 3 inci dari leher bangsawan Ibel Surgawi. Sebuah medan aneh tiba-tiba terbuka di ujung pedang, meluas dengan cepat, langsung menutupi langit dan bumi di sekitarnya, mengubah ruang di sekitarnya menjadi dunia tanpa langit dan bumi. Ada bidang datar di bawah kaki, dan pantulannya terlihat. Saat Ye Xuan melihat pemandangan ini, dia langsung menyadari bahwa ini adalah wilayah Dewa Bela Diri Ming Huang, seorang pendeta manusia dan salah satu dari 7 pendeta Dewan Demi-Dewa. Pertama kali aku bertemu dengan pendeta Dewan Demigod ini adalah di alam Dewa Perang ini. Di tengah wilayah Dewa Bela Diri, masih ada meja kopi dan sepasang cangkir teh. Pendeta Ming Huang, berpakaian putih, dengan rambut putih dan wajah tua, duduk di depan meja kopi, berbicara perlahan dengan suara tenang. "Membasmi dilarang di kota Bintang Suci. Ini adalah hukum yang ditetapkan oleh Dewan Demigod. Apakah kamu ingin melanggarnya?" Pendeta Ming Huang menarik Ye Xuan ke alam Dewa Bela Diri dan bertanya dengan acuh tak acuh, "Membasmi dilarang di kota Bintang Suci. Itu adalah hukum yang ditetapkan oleh Dewan Demigod. Apakah kamu ingin melanggarnya?" "Hanya aku yang mematuhi hukum omong kosong ini. Apakah klan Setan Langit mematuhinya? Keluar dari sini, dasar bodoh." Ye Xuan meraung keras, dan pola naga segera muncul di belakangnya. Seekor naga Ibel yang melihat ke bawah ke langit membubung ke langit, meraung di langit, dan bersaing dengan seluruh wilayah Dewa Perang. Ketika pendeta Ming Huang melihat roh naga Ibel seluruh dunia muncul, secercah keterkejutan terpancar di matanya. Ye Xuan tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Dia memanifestasikan naga Ibel dari semua alam dan pada saat yang sama, mengeluarkan pedang roh kekosongan dari kehampaan, melepaskan niat pedang terkuat dari Kaisar Dewa. Dengan kecepatan kilat, dia berbalik dan menebas dengan pedang petir hukuman surgawi. Dentang, ledakan, cahaya pedang itu menyambar bagai guntur, mengejutkan Ming Huang dan langsung menerobos wilayah Dewa Perang dengan kekuatannya yang amat dahsyat. Ye Xuan segera bergegas keluar dari wilayah Dewa Bela Diri dan mengayunkan pedangnya. Kepala bangsawan Ibel Surgawi yang sombong dan mendominasi dari suku Dewa turun terbang dalam cahaya pedang, memercikkan aliran darah, dan berguling ke tanah. Saat Ming Huang bereaksi dan mengusir Dewa Bela Diri itu keluar dari wilayah kekuasaannya, dia melihat kepala bangsawan Ibel itu sudah terguling ke tanah, menatap dengan sepasang mata ketakutan, penuh kebingungan. Kamu, ekspresi Ming Huang terus berubah. Sebab pada saat itulah ia menemukan banyak hal yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Bahkan kematian bangsawan Ibel Surgawi ini tidak berarti apa-apa. Baru saja di alam Dewa Bela Diri, dia melihat roh bela diri naga Ibel, dan dia ingat dengan jelas aura itu muncul di kedalaman pegunungan Yunhai 4 tahun lalu. Itu adalah eksistensi yang bukan milik alam Jiushu.
Dia menekan telapak tangannya ke bawah dan menghisap pedang panjang yang terbuat dari besi meteorit dari tanah, dan niat membasmi pun menyebar. Ye Xuan memegang pedangnya dan mengangkat kepalanya menghadap Ming Huang, sambil mencibir lagi pula, kamu hanyalah seekor guk-guk yang hanya menggigit rakyatnya sendiri. Ming Huang menyipitkan matanya dan berkata dengan suara yang dalam 4 tahun yang lalu, di pegunungan Laut Awan, pusaran awan petir. Kau tahu apa yang ku maksud? Jadi, aku mendapat kesempatan, dan sekarang kau ingin membasmi orang dan mencuri harta karun itu. Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya dan mencibir. Benda milikmu itu bukan milik alam Jiushu. Teriak Ming Huang dengan kasar. Ada banyak hal yang tidak termasuk dalam alam Jiushu. Apa pendapatmu tentang meteorit di tanganmu? Ada sedikit ejekan di mata Ye Xuan. Lidahmu sungguh pandai berkata-kata. Teriak Ming Huang. Semua yang kukatakan adalah kebenaran. Kau tahu itu di dalam hatimu. Jika kau ingin bertindak, lakukan saja. Bagaimanapun, kau hanyalah seekor guk-guk yang menggigit rakyatnya sendiri. Aku berani menunjukkan kepadamu bahwa aku tidak takut. Ye Xuan mendengus dingin. Ming Huang adalah salah satu dari 7 pendeta Dewan Demigod. Kultivasinya sangat tinggi sehingga dia telah berdiri di puncak Kyushu. Dia belum pernah dimarahi seperti ini sebelumnya. Dan dia tidak bisa membantah, bahkan jika dia memiliki kemampuan untuk menang. Selama topiknya terjerat dalam hal ini, dia pasti sudah tertinggal. Dia menyipitkan matanya sedikit, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dia menatap Ye Xuan dengan saksama, mencoba melihat sesuatu dari jiwanya. Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya sambil mencibir, lalu melepaskan niat pedang, yang secara langsung menghancurkan deteksinya. Ming Huang tampak sangat tidak senang, dan berkata dengan suara yang dalam, sebaiknya kau biarkan aku melihat hakikat jiwamu dengan jelas, kalau tidak aku akan membasmimu dengan guntur dan kilat, yang mungkin dapat membantu Jiushu terhindar dari malapetaka. Aku adalah aku tidak butuh kau untuk mengenaliku. Lagi pula, aku sudah berdiri di panggung hidup dan mati. Jika kau tidak menerimanya, lawan saja. Ye Xuan mendengus. Niat membasmi di mata Ming Huang terkadang menjadi lebih kuat dan terkadang memudar. Dia ragu-ragu karena dia benar-benar tidak melihat sifat sejati jiwa Ye Xuan. Meskipun dia melihat jiwa bela diri naga ajaib, itu hanya membuktikan bahwa Ye Xuan memiliki jiwa bela diri naga ajaib, tetapi itu tidak dapat membuktikan apapun. Terlebih lagi, yang menghalanginya untuk segera mengambil keputusan adalah karena Ye Xuan adalah cicit Qin Taya, Jenderal Ilahi Long Yuan. Dengan kekuatan dan kultivasi Jenderal Long Yuan, akankah dia membiarkan ibel yang bukan milik alam Jiushu tinggal di sisinya? Tepat ketika kedua belah pihak berada dalam jalan buntu, kereta perang berlapis baja emas milik klan setan langit menyerbu ke alun-alun. Duduk tegak di kereta emas itu adalah ibel surgawi dengan sikap yang mulia. Dia tidak lain adalah Yan Xiao, Raja Ibel kecil dari suku pemanggil dewa. Ketika Raja Ibel kecil Yan Xiao melihat mayat anak buahnya di panggung hidup dan mati, niat membasmi terpancar di matanya, berani membasmi guk-gukku, mati. Dia menepuk sandaran tangan kursi, terbang, melompat ke udara, meraih udara dengan telapak tangannya, meraih tombak dewa petir yang mengalirkan petir dari kehampaan, dan melemparkannya ke arah Ye Xuan dengan ganas. Mata Ye Xuan terfokus, dia berbalik dan melemparkan Void Blade, menjepit gerakan pedang dengan tangannya, dan segera meluncurkan teknik pedang surgawi. Dentang. Pedang virtual itu meledak dengan ujung berwarna biru tua yang menembus langit dan menebas ke arah Raja Ibel kecil Yan Xiao. Tepat saat dua kekuatan besar hendak bertabrakan. Dua lapisan domain Dewa Perang terbuka pada saat yang sama, mengisolasi Void Blade dan Thunder God-S Halberd. Tepi tajam kedua senjata dewa itu berhadapan dengan wilayah Dewa Perang, dan tabrakan itu menciptakan dua lingkaran penghalang energi. Setelah beberapa saat, kekuatan kedua senjata dewa itu berangsur-angsur mereda. Seorang ibel surgawi yang mengenakan jubah cahaya ilahi perlahan melayang turun dan berkata dengan suara dingin, Ming Huang, jagalah rakyatmu. Jika kau mencari kematian lagi, pendeta ini tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setan surgawi berjubah cahaya ilahi ini tidak lain adalah pendeta setan surgawi Senzang, salah satu dari 7 pendeta Dewan Demidewa. Sebagai pendeta Dewan Demigod, masing-masing dari kita memiliki tugas sendiri. Orang-orang yang paling banyak menimbulkan masalah di kota bintang suci adalah ibel langit. Ming Huang berkata dengan acuh tak acuh. Beberapa suku tidak dapat melihat tempat mereka dengan jelas dan harus diberi pelajaran, gerutu Senzang. Dewan Dewa harus memandang klan roh Jiushu dari sudut pandang yang lebih tinggi, daripada berdebat tentang keunggulan jangka pendek. Ming Huang membalas. Raja Ibel kecil Yan Xiao mengayunkan tombak dewa petir dan berteriak, minggir. Ming Huang membujuknya, ini kota bintang suci, membasmi dilarang. Aku tidak peduli di kota mana kau berada. Jika kau tidak keluar dari sini, aku akan memotong kepalamu. Teriak Raja Ibel kecil Yan Xiao. Ming Huang masih ingin terus membujuknya. Ye Xuan berkata, diam saja.
Dewan Demigod memiliki 7 pendeta, dan mereka seharusnya melindungi kepentingan suku mereka masing-masing. Kau hanya seorang idiot, kau pikir kau netral, tetapi di mata Ibel Surgawi, kau hanyalah seorang idiot seperti Ji Sensang. Raja Ibel kecil Yan Xiao mengarahkan halberd Dewa Petir ke arah Ye Xuan dan mengutuk, "Semut, lawan aku jika kau berani." "Baiklah, aku hanya khawatir kau tidak berani datang." Tatapan tajam seperti pedang melintas di mata Ye Xuan. Pendeta Senzang dari klan Ibel Surgawi mengulurkan tangannya untuk menghentikan Raja Ibel kecil Yan Xiao, dan berkata dengan nada dingin, "Raja Ibel kecil, sekarang bukan saatnya. Masih ada 7 hari lagi, dan masih ada pertempuran yang lebih penting untuk dilawan." Raja Ibel kecil Yan Xiao mendengus dingin, "Aku bisa membasmi semut hina ini hanya dengan 1 tombak, tanpa usaha apapun. Situasi secara keseluruhan lebih penting." Senzang berkata dengan serius, dan dengan kehadiran 2 pendeta dari Dewan Demigod, pertempuran ini tidak dapat dimenangkan. "Baiklah, Yan Xiao," Raja Ibel kecil, mengangkat kepalanya dan mengarahkan tombak Dewa Petir ke arah Ye Xuan, dan berkata dengan arogan, "Aku akan membasmimu, seekor semut, setelah aku mendapatkan harta langka yang baru saja digali." Setelah selesai berbicara, dia melompat melintasi kereta perang berlapis baja emas abu-abu sepanjang 10 kaki, dan perlahan pergi, dikelilingi oleh 2 tim penjaga Ibel Surgawi berlapis baja emas. Melihat Raja Ibel kecil dari Departemen Dewa Turun sudah pergi, Ye Xuan tidak berminat lagi tinggal di sini dan berbalik untuk pergi. Senzang, pendeta dari klan Ibel Surgawi dari Dewan Demigod, berkata dengan nada dingin, "Berhenti." Ye Xuan menoleh untuk menatapnya dan bertanya, "Jika kamu ingin bertarung, lakukan saja, jangan bicara omong kosong." Senzang mengangkat kepalanya, memperlihatkan sikap seorang dewa yang memandang rendah makhluk yang lebih rendah, dan terkekeh, "Makhluk yang lebih rendah sepertimu tidak layak untuk diserang. Namun, kau telah membasmi Ibel Surgawi di kota Bintang Suci, jadi kau harus dihukum." Sambil berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih mayat bangsawan Ibel Surgawi di panggung hidup dan mati. Bangsawan Ibel Surgawi ini diseret ke sini oleh Ye Xuan dan dilemparkan ke panggung hidup dan mati. "Sebenarnya, ini bukan pertarungan hidup dan mati. Aku baru saja membasmi seorang budak. Sejak kapan kota Bintang Suci mulai peduli dengan kehidupan para budak?" Ye Xuan bertanya sambil mencibir. Mata Senzang bersinar dengan sedikit rasa dingin, dan dia berteriak, "Kapan para bangsawan tingkat atas dari Departemen jatuhnya Dewa Klan Tian Yao menjadi budakmu?" Ye Xuan menjawab dengan santai, "Saat aku memutuskan untuk menjadikannya budak." "Berani sekali kau. Kapan dia setuju menjadi budakmu?" teriak Senzang dengan marah. Titik titik titik. Titik titik titik. Ye Xuan mencibir dan bertanya balik, "Saat kamu memperbudak manusia, apakah kamu mendapatkan persetujuan mereka?" Ketika kata-kata itu diucapkan, semua orang yang hadir dan setan surgawi tercengang. Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menatap Senzang langsung, lalu berkata dengan keras, "Perbudakan adalah perbudakan. Penindasan sepihak, jangan bicara tentang apakah kamu setuju atau tidak. Aku lebih kuat darinya, aku katakan dia adalah budakku, dan memang begitu." Orang-orang yang hadir dan setan surgawi tercengang lagi. Kalimat ini sungguh keterlaluan dan tidak masuk akal, tetapi jika dipikirkan baik-baik, tidak ada cara untuk membantahnya. Klan Setan Langit menangkap manusia dan ras roh di 9 provinsi sebagai budak. Kapan mereka meminta persetujuan para budak ini? Alasan mengapa para budak ini diperlakukan sebagai budak adalah karena suku Tian Yao mengatakan bahwa mereka adalah budak. Tidak ada alasan lain. "Berani sekali kau. Ibel ini adalah bangsawan dari suku dewa dan tidak bisa menjadi budakmu." Senzang sangat marah dan mengepalkan tinjunya dengan niat membasmi yang terpancar di matanya. Ye Xuan menunjuk mayat Ibel langit di tanah dan mencibir, "Jika aku berkata ya, maka dia memang benar. Jika tidak, biarkan dia berdiri dan membantahku. Bangsawan Ibel ini sudah mati, bagaimana dia bisa berdiri dan membantah?" Senzang sangat marah dan berteriak, "Penjaga kota Bintang Suci, dengarkan. Tangkap dia." Sekelompok pengawal Ibel Surgawi kota Bintang Suci segera melangkah maju dan mengepung Ye Xuan sambil memegang tombak di tangan. Ye Xuan mencibir dan berkata, "Aku akan menerima pertarungan hidup dan mati jika aku melangkah ke atas panggung. Ayo, tangkap dia." Perintah Senzang lagi. 16 pengawal setan surgawi kota Bintang Suci meraung serempak, menyerbu ke panggung hidup dan mati, mengayunkan tombak mereka, dan menikam Ye Xuan. Tatapan tajam melintas di mata Ye Xuan, lalu dia menghunus pedangnya dan menebas secara horizontal. Pedang itu menyala, dan ke-16 pengawal Ibel Surgawi kota Bintang Suci yang menyerbu ke atas panggung, tubuh mereka hancur seketika dan jatuh ke tanah bersama-sama. "Dasar semut, beraninya kau melawan!" teriak Senzang dengan marah, lalu segera mengangkat tangannya untuk membuka Martial God Domain dan menyelimuti Ye Xuan. Di sisi lain, Ming Huang berteriak, "Senzang, ini bukan tempatmu.
Basmi pengawal ibel surgawi di hadapanku. Aku akan membasminya dan kau tidak bisa menghentikanku. Kata Senzang, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih udara. Wilayah kekuasaan Dewa Bela Diri berubah menjadi binatang hitam pekat yang menerkam ke arah Ye Xuan. Tepat ketika domain Dewa Bela Diri hendak melahap tubuh Ye Xuan. Terdengar suara siulan kuda besi, dan derap kaki kuda, bergemuruh bagai guntur. Lapisan domain Gletser kuda besi terbuka, menahan domain Dewa Bela Diri Senzang. Kemudian, terdengar suara Kintai tidak baik bagi seorang monster tua yang telah hidup ratusan tahun untuk menindas cucuku seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, Kintai muncul di panggung hidup dan mati, mengenakan jubah panjang dan kepala penuh rambut putih, tetapi dia tampak sangat energik. Ekspresi Senzang langsung berubah jelek, dan dia berteriak, Dewan Demigod menegakkan hukum, apakah kalian ingin melanggarnya? Tidak ada yang bodoh. Mengapa kamu tidak mengemukakan hukum-hukum yang tidak masuk akal ini untuk mempermalukan dirimu sendiri? Kintai meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya dan membelai janggutnya dengan tangan kanannya, wajahnya penuh dengan ejekan. Senzang menyipitkan matanya sedikit, menatap Ming Huang di sisi lain, dan berkata dengan dingin, Ming Huang, bukankah sudah waktunya bagimu untuk mengurus kaummu? Kintai tertawa dan berkata, dia tidak bisa mengendalikanku, dan dia tidak pantas untuk itu. Wajah Ming Huang tiba-tiba menjadi sedikit jelek, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Jenderal Long Yuan, saya menghormati Anda sebagai jenderal yang hebat, tetapi tidakkah menurut Anda tidak pantas untuk mengatakan ini? Kintai menoleh untuk menatapnya dan bertanya sambil tersenyum, apakah menurutmu kamu tidak memenuhi syarat untuk mengelola aku? Ming Huang tiba-tiba terdiam, dan ekspresinya lebih jelek dari apapun yang pernah dimakannya. Senzang mengangkat kepalanya dengan ekspresi arogan dan berteriak dengan marah, jika kamu berada di kota bintang suci, kamu harus mematuhi hukum kota bintang suci. Jika kamu membasmi ibel surgawi di kota, kamu akan dihukum. Kintai berkata dengan tenang, baiklah. Jika kau bisa mengalahkanku, apapun yang kau katakan akan terjadi. Senzang menyipitkan matanya sedikit, dan tekanan kuat menyebar dari tatapannya. Kintai berdiri di panggung kehidupan dan kematian, tidak tergerak. Kedua kubu saling bersaing dalam momentum, dan tidak ada pihak yang lebih unggul. Setelah beberapa saat, kedua belah pihak menarik momentum mereka, dan Senzang berteriak dengan marah, jika kamu tidak mematuhi hukum kota bintang suci, keluarlah dari kota ini. Ye Xuan mengerutkan sudut mulutnya dan terkekeh, aku baru saja membuat pil sembarangan, dan lelang kota bintang suci masih saja bertekuk lutut dan memohonku untuk kembali. Apakah menurutmu omong kosong ini berguna? Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi tanpa henti. Senzang sangat marah dan mengutuk, beraninya kau, makhluk lemah dan rendahan sepertimu, memprovokasiku seperti ini. Ye Xuan menatapnya dari sudut matanya dan terkekeh, aku suka ekspresimu yang tidak tahan padaku, tetapi tidak bisa menyingkirkanku. Kau, Senzang mengepalkan tangannya, sudah sangat marah, tetapi dengan Kintai berdiri di depannya, tidak ada gunanya menyerang saat ini. Kintai tidak pernah menyangka bahwa cicitnya adalah orang gila yang tega membuat seorang pendeta tingkat Dewa Bela Diri dari Dewan Demi-Dewa begitu marah. Namun, sebagai seorang jenderal besar pada masa itu, Kintai masih sangat tenang. Tidak ada ekspresi aneh di wajahnya. Dia hanya terus membelai jenggotnya. Semenjak aura Senzang muncul, jiwa binatang Kaisar Kunpeng di pedang Kunpeng terus membuka separuh matanya, awalnya hanya untuk berjaga-jaga terhadap gerakan alam Dewa Bela Diri. Saya tidak menyangka akan jadi seperti ini. Kaisar binatang Kunpeng tidak pernah menyangka bahwa dia bisa membuat Dewa Ibel Surgawi begitu marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berguling-guling di pedang dan tertawa. Dia telah ada sejak zaman kuno dan hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi pada akhirnya, dia berguling-guling di punggungnya seperti bola petir, tanpa sikap seperti Kaisar binatang. Ekspresi Senzang sangat jelek. Dia melotot ke arah Ming Huang dan mendengus, kau seharusnya mengurus orang-orang sepertimu sendiri. Kalau tidak, sampahmu akan dimusnahkan cepat atau lambat. Setelah berkata demikian, dia menjentikkan lengan bajunya dan menghilang dari tempat itu. Ye Xuan meninggalkan alun-alun kota bintang suci dan kembali ke perahu terbang cahaya mengambang di sungai Tianshui. Kintai mengikutinya perlahan di belakangnya, dengan senyum di wajahnya sepanjang waktu. Saat mereka sudah setengah jalan, Ming Huang, seorang pendeta dari Dewan Demi-Dewa, muncul di hadapan mereka dan menghalangi jalan mereka. Apakah ada yang salah? Tanya Kintai. Ya, aku perlu bicara denganmu. Ming Huang memberi isyarat untuk mengundang, berharap bisa bicara sendiri. Katakan saja apa yang ingin kau bicarakan. Tidak ada topik yang perlu aku hindari, kata Kintai sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Ming Huang melirik Ye Xuan yang berdiri di sampingnya, dan setelah ragu sejenak, dia berkata, kalau begitu, saya hanya akan bertanya, Jenderal Qin, apakah Anda yakin bahwa orang ini adalah keturunan Anda?
Mata Qintai berkilat tidak senang, dan dia berkata dengan dingin apa lagi. 4 tahun lalu, pusaran awan petir muncul di atas pegunungan Yunhai. 2 ibel dari dunia luar menerobos masuk ke alam Jiushu, dan cicitmu kemungkinan besar adalah salah satunya. Ming Huang langsung menceritakan apa yang terjadi 4 tahun lalu. Qintai menjentikkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah, apakah aku perlu kau ajari? Kau harus mengenali spesiesmu terlebih dahulu. Ming Huang segera menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya, dan berkata, Jenderal Qin, bukankah terlalu berlebihan untuk mengatakan itu? Saya benar-benar minta maaf. Saya, Qintai, lahir di militer dan saya sendiri orang yang kasar. Sudah sangat biasa bagi saya untuk tidak menyapa leluhur Anda. Qintai bercanda. Ming Huang tiba-tiba merasa bahwa Jenderal Ilahi Long Yuan ini, yang suaranya menggetarkan 9 negara, tidak lebih mudah diajak bicara daripada Yesuan Jenderal Ilahi Qin. Sebagai salah satu dari 7 pendeta Dewan Demigod, saya menjunjung tinggi aspirasi besar Dewan Demigod dan tidak berpihak pada pihak manapun. Apa yang salah dengan itu? Hal-hal di dunia ini tidak hitam dan putih. Meskipun saya bukan orang yang sempurna, saya yakin saya memiliki hati nurani yang bersih. Mendengar ini, Yesuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyela dan berkata, menurutku, sebaiknya kau sampaikan hal ini kepada pendeta klan setan langit bernama Shen Zhang sekarang, untuk melihat apakah dia ada di pihak klan setan langit. Setiap orang punya caranya sendiri dalam melakukan sesuatu. Ming Huang ingin menjelaskan. Kau tidak perlu menjelaskannya kepadaku. Seringkali, ketika pantat bengkok, otak benar-benar tidak bisa diluruskan. Teruslah bersikeras pada pendekatanmu untuk berlutut dan memohon kedamaian. Mungkin kau akan benar-benar berhasil. Yesuan melengkungkan sudut mulutnya dan berjalan melewatinya. Qintai juga mengikutinya perlahan dengan tangan di belakang punggungnya. Ekspresi Ming Huang sedikit serius. Ketika Qintai melewatinya, dia bertanya, mengenai masalah ibel dari luar wilayah, apakah Anda yakin, Jenderal Qin? Qintai menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu telah melatih para penjaga rahasia dan pengintai dari negara ibel kuno untuk bertarung satu sama lain selama 300 tahun, kamu tidak akan menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Ming Huang mengerutkan kening, merasa sedikit marah, tetapi dia tidak bisa membantahnya. Percakapan itu berakhir tidak menyenangkan. Pada hari ke-27 setelah cahaya berharga yang menjulang tinggi itu muncul, cahaya itu akhirnya melemah sedikit, dan pusaran kekacauan di Danau Tianshui juga mulai menyusut. Tanpa menunggu pusaran kekacauan itu lenyap sepenuhnya, sekte-sekte suci dan keluarga-keluarga tersembunyi yang berkumpul di kota bintang suci segera melonjak seperti air pasang. Pada pagi hari ke-27, sebuah kuil pasang surut melintasi kehampaan dan muncul di gunung gantung di selatan Danau Tianshui. Kuil pasang surut ini sebenarnya adalah kuil para putri duyung, yang turun langsung ke Danau Tianshui dengan kekuatan magisnya yang besar. Begitu kuil pasang laut muncul, 2 tim prajurit putri duyung bergegas keluar dari kuil, melompat ke Danau Tianshui, dan mencoba mendekati pusat danau. Sebelum para prajurit putri duyung bisa mendekat, gemuruh guntur terdengar di langit yang jauh. Lebih dari 10 perahu terbang cahaya mengambang muncul dari timur, melewati awan, menyebabkan kilat dan guntur di awan. Puluhan perahu terbang cahaya yang mengapung ini tidak lain adalah aliansi sekte tanah suci manusia seperti sekte Piao Miao, sekte Tianjian, dan istana Li Huo. Mereka muncul bersama ketika pusaran kekacauan melemah, menduduki sisi timur Danau Tianshui dan menghadapi putri duyung di seberang danau. Begitu sekte-sekte suci utama umat manusia muncul, suara yang lebih keras datang dari utara. Di langit utara, sebuah panggung Raja Ibel muncul. Beberapa suku utama dari negara kuno Ibel Surgawi dan beberapa tempat suci utama muncul bersama-sama. Panggung Raja Ibel yang megah menghancurkan awan dan terbang perlahan, langsung menekan lebih dari selusin perahu terbang cahaya mengambang yang deanisasi oleh tempat-tempat suci utama umat manusia. Di panggung Raja Ibel, Pangeran Kuilong adalah pemimpinnya. Berdiri di depan tahta Raja Ibel, dia menunjukkan tatapan arogan yang memandang rendah dunia. Matanya menyapu lebih dari 10 perahu terbang cahaya yang mengambang milik umat manusia di timur, matanya penuh dengan penghinaan dan ejekan. Begitu platform Raja Ibel negara Tianyao kuno muncul, ia segera menghancurkan momentum kuil pasang laut dan kapal terbang umat manusia. Dalam sebulan terakhir, tempat-tempat suci utama umat manusia telah terus-menerus berkonflik dengan para setan surgawi, dan kemarahannya telah tersulut. Pada saat ini, semua tanah suci dan sekte utama tidak mau menerima kenyataan bahwa mereka ditekan oleh negara Ibel surgawi kuno dalam hal momentum. Tepat pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari langit timur. Sebuah panggung jenderal dewa yang lebih megah muncul di langit, menghancurkan awan yang bergulung-gulung. Momentumnya bahkan lebih agung dan agung daripada panggung Raja Ibel dari negara kuno Tianyao.
Ledakan. Ketika Pangeran Kuilong dari negara kuno Tianyao dan Tianyao lainnya melihat kemunculan platform umum dewa ini, mata mereka tiba-tiba dipenuhi amarah. Terutama Raja Ibel Fatian, yang juga berada di panggung Raja Ibel saat ini. Dia melihat platform Jenderal Dewa yang terbang dari jauh dan merasa sangat marah hingga giginya gatal, karena platform Jenderal Dewa ini dulunya miliknya. Platform Raja Ibel di bawah kakinya baru saja dibangun dan sama sekali tidak ada bandingannya dengan platform Jenderal Dewa saat ini. Ledakan. Platform umum ilahi terbang di atas Danau Tianshui dan segera menekan momentum negara kuno Tianyao. Namun, tidak ada seorang pun di panggung para dewa, dan Qin Tai-a tidak muncul. Hanya ada patung baju besi yang cemerlang berdiri di panggung sang jenderal. Meskipun itu hanya patung baju besi, itu masih memancarkan aura yang kuat, dan mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah tidak berani melihatnya secara langsung. Munculnya panggung jenderal dewa berarti bahwa jenderal dewa saat itu telah tiba secara langsung. Pada level ini, dia tidak perlu segera muncul. Segera setelah itu, keluarga dan sekte besar tersembunyi di Jiushu muncul satu demi satu. Yang terakhir muncul adalah kereta terbang Luan dari dinasti Zhou besar. Jun Tianwen, pangeran keempat dari dinasti Zhou Agung, duduk di kereta perang suci Flying Luan. Di depan kereta perang, 9 burung spiritual dari surga dan bumi menarik kereta perang. Di belakangnya, para pengawal Yulin dari dinasti Zhou Agung mengikuti. Dia memiliki temperamen yang luar biasa dan unik. Dalam waktu kurang dari 1 jam, awan dan angin berkumpul di atas Danau Tianshui, mengumpulkan hampir semua kekuatan terkuat di benua Kyushu. Begitu banyak sekte suci dan keluarga terpencil yang secara samar terbagi menjadi 4 kubu. Yang pertama adalah perkemahan manusia, yang dipimpin oleh kereta suci Flying Luan dari dinasti Zhou besar. Jumlah orangnya banyak, dan jumlah perahu terbang ringan yang mengapung di belakang mereka sangat padat. Yang kedua adalah Kam Klan Setan Langit, yang dipimpin oleh panggung Raja Setan Pangeran Kuilong, dan bersatu dengan semua tempat suci utama klan Setan Langit. Setiap Setan Langit memandang sekeliling dengan ganas. Yang ketiga adalah Kam Putri Duyung. Dibandingkan dengan ras manusia dan ras Ibel Surgawi, Kam Putri Duyung relatif lemah. Kam ini dipimpin oleh kuil pasang surut dan menempati gunung gantung di selatan. Kubu terakhir terdiri dari seniman bela diri yang tersebar. Kubu ini merupakan gabungan dari berbagai aliran dan tidak membentuk satu kesatuan, tetapi masih banyak dari mereka. Keempat kubu sedang berkonfrontasi dan situasinya sangat genting. Ada aura yang sangat kuat di 4 kubu utama. Dapat dibayangkan jika perang itu pecah, perang itu akan menjadi perang yang menghancurkan. Kemunculan harta karun Dewa Pedang memang menarik perhatian banyak monster tua yang selama ini bersembunyi di dunia. Lagi pula, perbendaharaan Dewa Pedang pernah mengumpulkan harta karun tingkat senjata kekaisaran kuno. Siapa yang tidak akan tergoda? 7.000 tahun yang lalu, karena rumah harta karun Dewa Pedang keluar, banyak orang kuat yang saling bertempur memperebutkannya dan menenggelamkan pulau tempat Dewa Pedang tinggal dalam pengasingan di tahun-tahun terakhirnya. Kali ini, rumah harta karun Dewa Pedang muncul kembali, dan sulit dikatakan apakah itu akan menghancurkan Gunung Void lagi. Keempat kubu saling berhadapan, menunggu pusaran kekacauan akibat lahirnya harta karun langka itu menghilang, dan perang yang menggemparkan akan segera terjadi. Di antara keempat kubu, kebencian antara ras manusia dan ras Ibel Surgawi adalah yang paling besar. Kali ini, klan Tianyao tidak hanya mencakup negara Tianyao kuno, tetapi juga beberapa tempat suci seperti Kunsutian dan Leimotian. Di balik tempat-tempat suci ini berdiri makhluk-makhluk yang sangat kuat. Rumah harta karun Dewa Pedang memang memiliki daya tarik yang mematikan bagi semua pendekar di dunia ini. Yesuan juga ingin melihat harta karun menakjubkan apa saja yang tersembunyi di dalam perbendaharaan Dewa Pedang, tetapi dalam adegan seperti ini yang menarik banyak orang kuat untuk memperebutkannya, faktor risikonya terlalu tinggi dan itu bukanlah sesuatu yang akan dilakukan oleh orang bijak. Pada saat ini, Yesuan sedang berdiri di puncak gunung gantung di sebelah timur Danau Tianshui, menyaksikan pertempuran langka yang akan terjadi sekali dalam 1000 tahun. Sebuah tangan terulur dan menekan bahu Yesuan. Sebuah suara berat terdengar dari belakangnya. Aku tidak memintamu untuk mengarungi air berlumpur ini. Apa kau tidak marah? Tidak ada yang perlu dimarahi. Aku hanya penasaran dengan apa yang ada di rumah harta karun Dewa Pedang. Yesuan berkata dengan santai. Qin Tai-a berjalan ke depan tebing dan melihat pemandangan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya saling berhadapan di bawah gunung. Kalau begitu, tidak perlu terburu-buru. Tunggu saja dan lihat saja. Ketika orang-orang itu sudah cukup bertarung, akan selalu ada kesempatan untuk pergi dan melihat. Qin Tai-a masih khawatir bahwa cicitnya yang masih muda tidak akan mampu menahan godaan dari rumah harta karun Dewa Pedang, jadi dia bergegas datang untuk ikut bertarung. Bagi mereka yang berlatih ilmu pedang, Dewa Pedang Xuan Li Ge adalah makhluk tertinggi.
Beberapa praktisi pedang bahkan rela membayar harga nyawa mereka untuk memahami ilmu pedang tingkat tinggi. Selain bahaya, ada alasan lain mengapa kalian tidak diizinkan masuk. Penampakan rumah harta karun Dewa Pedang agak aneh. Kata Qintaya. Ada apa? Ye Xuan menoleh untuk menatapnya dan bertanya. Setelah 7.000 tahun, tiba-tiba benda itu muncul kembali di dunia. Para penjaga rahasia Night Owl telah berusaha mencari tahu siapa yang memicu kemunculan kembali harta karun Dewa Pedang, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Qintaya menatap cahaya berharga yang perlahan-lahan melemah yang membubung ke langit, mencoba melihat sesuatu darinya. Mungkin saja perbendaharaan Dewa Pedang telah mengumpulkan terlalu banyak kekuatan, dan tiba-tiba meledak pada saat ini. Ye Xuan berkata dengan santai. Pengalaman saya di usia ini memberitahu saya bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu, kata Qintaya. Siapa peduli, biarkan saja mereka bertarung. Orang mati demi uang, burung mati demi makanan. Karena mereka semua ingin bertarung demi harta karun di gudang Dewa Pedang, mereka harus membayar harga yang sesuai. Aku penasaran berapa banyak pria kuat yang akan tumbang kali ini. Suasana antara keempat kubu di sekitar Danau Tianshui menjadi semakin tegang. Pusaran kekacauan di Danau Tianshui menyusut, tetapi tidak terlalu cepat. Waktu berlalu menit demi menit, matahari terbit dan terbenam, dan sepanjang siang dan malam, akhirnya pada pagi hari berikutnya, yang merupakan hari ke-28, cahaya yang berharga itu muncul. Ketika pusaran kacau itu menyusut hingga setengah ukurannya, kecepatan penyusutannya tiba-tiba meningkat. Pada saat yang sama, di tengah pusaran yang kacau itu, gelombang kehampaan mulai muncul, dan garis besar rumah harta karun secara bertahap muncul, memperlihatkan puncak gunung es. Teriakan kaget langsung terdengar dari kerumunan. Rumah harta karun, itu benar-benar rumah harta karun Dewa Pedang. Telah muncul, telah muncul. Pusaran kekacauan itu belum sepenuhnya lenyap, namun perbendaharaan harta karun Dewa Pedang sudah mulai tampak, semakin lama semakin banyak yang terungkap, dan semakin membesar. Karena 7.000 tahun telah berlalu, semua isi tentang perbendaharaan Dewa Pedang diperoleh dari buku-buku mitologi kuno. Jadi tidak ada seorang pun yang pernah melihat seperti apa rupa perbendaharaan Dewa Pedang. Mitos dan legenda menyebutkan bahwa perbendaharaan Dewa Pedang sangat besar, tingginya 1.000 kaki, bagaikan sebuah kota. Siapapun yang pernah mendengar legenda rumah harta karun Dewa Pedang pasti tahu seperti apa rumah harta karun itu. Namun, ketika rumah harta karun Dewa Pedang perlahan-lahan menampakkan diri, meskipun hanya puncak gunung es yang terungkap, tetap saja hal itu menakjubkan. Itu memang sebuah rumah harta karun yang sangat besar, seperti sebuah kota, yang muncul sedikit demi sedikit dari pusaran kekacauan. Saat mereka melihat rumah harta karun Dewa Pedang muncul, semua orang menahan napas. Para prajurit yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak menggenggam pedang mereka dan menelan ludah mereka, berharap mereka dapat segera menyerbu ke dalam rumah harta karun Dewa Pedang dan merampas senjata-senjata ajaib yang terkumpul di dalamnya. Namun, pusaran kekacauan itu belum sepenuhnya hilang, dan tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya untuk sementara waktu. Tiba-tiba seorang pendekar berteriak apapun yang terjadi, harta karun pertama adalah milikku. Setelah dia berteriak, dia segera mengeluarkan harta karunnya dan bergegas menuju ke perbendaharaan Dewa Pedang. Ketika semua prajurit yang hadir melihat seseorang berlari maju, mereka segera mengembangkan mentalitas pengikut buta, takut kalau sudah terlambat dan mereka tidak akan dapat meraih apapun. Akibatnya semakin banyak prajurit yang berhamburan keluar sambil berteriak-teriak. Bukan hanya ras manusia saja, para pendekar dari semua ras roh utama pun turut bertindak, menyerbu ke Danau Tianshui dan menerkam rumah harta karun Dewa Pedang. Akan tetapi, begitu para prajurit itu mendekati tepi pusaran kekacauan itu, mereka langsung hancur menjadi bubuk oleh pusaran kekacauan itu. Para prajurit yang hadir menyaksikan tanpa daya ketika sekelompok prajurit di depan hancur menjadi debu dan lenyap dalam kehampaan. Adegan ini langsung menenangkan banyak orang, bahkan ada yang merasa sedikit takut, senang karena mereka bukan orang pertama yang maju ke depan. Saat pusaran kekacauan itu menyusut, semakin banyak harta karun Dewa Pedang yang terekspos. Sudah dapat dilihat bahwa ini adalah harta karun berbentuk piramida 4 sisi yang besar, seperti sebuah kota. Aku tidak tahu dari bahan apa rumah harta karun Dewa Pedang ini terbuat. Rumah itu memancarkan lapisan cahaya ilahi, yang sepertinya bukan sesuatu yang seharusnya ada di dunia ini. Saat rumah harta karun Dewa Pedang akan segera muncul. Semua orang kuat dari Tanah Suci dan leluhur tersembunyi yang hadir mulai gelisah dan ingin mengulangi pertempuran yang menenggelamkan Pulau Dewa Pedang 7.000 tahun yang lalu. Gelombang aura yang kuat menyebar, menutupi langit dan bumi. Pertarungan antara yang kuat akan segera dimulai. Tepat pada saat ini, 7 sinar cahaya ilahi turun dari langit, dan 7 pendeta Dewan Demigod muncul pada saat yang sama. Pendeta Ming Huang berkata dengan suara lantang semuanya, 7.000 tahun yang lalu,
harta karun Dewa Pedang telah digali, yang memicu perang besar di antara yang kuat, dan menenggelamkan kemunduran Dewa Pedang. Orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya jatuh, dan pedang yang tersembunyi di harta karun Dewa Pedang tersebar di dunia. 7.000 tahun telah berlalu, dan harta karun Dewa Pedang telah muncul kembali. Apakah Anda ingin mengulangi bencana seperti itu? Semua orang memahami kebenaran ini, tetapi ketika harta karun Dewa Pedang muncul, siapa yang tidak bisa memperjuangkannya? Namong Pingsu terbang di depan perkemahan manusia dan berkata dengan keras, semua orang mengerti kebenarannya, tetapi siapa yang tidak bisa bertarung? Jika memungkinkan, saya harap semua orang yang hadir tidak akan bertarung, dan saya akan pergi sendiri. Ming Huang mengangguk dan berkata, benar. Saya rasa kalian semua harus tahu bahwa pada zaman dahulu kala, dua kaisar dewa kuno bertempur di Gunung Dewa Void dan menghancurkannya. Akibatnya, tidak ada lagi makhluk hidup di Provinsi Longyuan. Baru pada zaman dahulu kala, generasi pertama pendeta tinggi Dewan Demigod menggunakan kekuatan magis yang besar untuk menyatukan kembali Gunung Dewa Void dan mendirikan kota bintang suci. Gunung Void Divine dibawa kembali oleh generasi pertama pendeta tinggi Dewan Demigod. Sekarang rumah harta karun Dewa Pedang telah muncul di Gunung Void Divine, Dewan Demigod tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Setelah berdiskusi selama sebulan di antara kami bertujuh pendeta, kami telah menemukan metode yang lebih andal yang akan memungkinkan kalian bersaing memperebutkan harta karun di perbendaharaan Dewa Pedang berdasarkan kekuatan kalian sendiri sambil juga menghindari pertempuran berdarah. Perbendaharaan Dewa Pedang berdiri seperti gunung di antara langit dan bumi, dan semua roh yang hadir ingin memperjuangkannya. 7 pendeta Dewan Demigod melangkah maju, berharap menghindari pertempuran berdarah ini. Di antara para ibel langit, ada ibel langit setinggi menara besi yang mendengus, menghindari pertempuran berdarah. Tentu, jika rumah harta Dewa Pedang adalah milikku, aku akan mengampuni nyawa kalian makhluk rendahan. Namong Pingsu, yang mewakili Sekte Tanah Suci Ras Manusia, mengemukakan pendapatnya metode apa itu. Ceritakan padaku. Pusaran kekacauan belum sepenuhnya surut, sehingga para prajurit yang hadir masih mampu menahan diri dan bersiap mendengarkan apa yang ingin dilakukan Dewan Demigod terlebih dahulu. Ming Huang pertama kali membuka domain Dewa Bela Diri. Lapisan es mengembun di Danau Tianshui, akhirnya membentuk 100 platform es dalam orientasi yang unik. Ming Huang menunjuk ke 100 platform es di Danau Tianshui dan berkata dengan keras karena semua orang di sini untuk memperjuangkan harta karun, di dunia di mana seni bela diri dihormati, keunggulan secara alami akan ditentukan oleh seni bela diri. Namun, dengan begitu banyak orang kuat berkumpul di sini, jika mereka menyerbu sekaligus, peristiwa 7.000 tahun lalu akan terulang kembali. Aku yakin tidak ada yang ingin melihat pemandangan seperti itu. Kalau begitu, mari kita berduel untuk menentukan siapa yang bisa memasuki rumah harta karun Dewa Pedang untuk mencari harta karun. Ada 100 arena pertarungan yang terbuat dari es kental di bawah. Siapapun yang berdiri di arena pertarungan dan menerima tantangan dari prajurit lain serta dapat bertahan sampai akhir akan menjadi pemenangnya. Setiap arena memiliki peringkat. Mereka yang memiliki peringkat tertinggi dapat memasuki perbendaharaan Dewa Pedang terlebih dahulu. Setiap setengah jam sekali, satu orang akan masuk sesuai dengan peringkatnya. Mendengar hal itu, seseorang langsung bertanya kalau begitu, bukankah mereka yang berada di peringkat 100 harus menunggu 6 jam sebelum bisa masuk? Ming Huang menjelaskan benar sekali. Jadi, jika kamu yakin dengan kekuatanmu sendiri, maka kamu dapat bersaing untuk mendapatkan tempat pertama dan menjadi orang pertama yang memasuki perbendaharaan Dewa Pedang. Semua ras roh utama dan Sekte Tanah Suci yang hadir mulai berbicara dan mendiskusikan kelayakan kompetisi semacam ini. Perebutan harta karun di gudang Dewa Pedang memang menjadi salah satu cara menghindari pertempuran berdarah, namun syaratnya semua kekuatan harus sepakat dan bersama-sama menjaga cara bertanding ini. Sementara pasukan utama berdiskusi, beberapa orang sesekali mengajukan pertanyaan pasti ada aturan tentang prajurit seperti apa yang harus dikirim ke kompetisi, bukan? Kalau tidak, daripada mengundang semua leluhur, lebih baik kita mulai saja perangnya. Di balik setiap sekte suci dan keluarga tersembunyi di benua Kyushu, selalu ada satu atau dua leluhur. Monster-monster tua ini, yang entah sudah hidup berapa tahun, tidak akan bertindak mudah, tetapi saat dihadapkan dengan munculnya rumah harta karun Dewa Pedang, mereka mungkin akan mengambil risiko. Bagaimanapun, mungkin ada peluang dan harta karun yang ditinggalkan oleh pedang tertinggi di gudang Dewa Pedang. Jika Anda mendapatkannya, bukan tidak mungkin untuk menjalani kehidupan lain. Hal ini memiliki daya tarik yang kuat bagi para leluhur yang telah mengasingkan diri dari dunia. Contohnya, Raja Ibel yang tertidur di langit Ibel Guntur telah tertidur entah berapa lama, dan mustahil baginya untuk bangun kecuali terjadi kecelakaan. Namun, sulit dikatakan apakah rumah harta karun Dewa Pedang akan muncul kembali.
Kalau benar-benar ada kesempatan di perbendaharaan Dewa Pedang yang bisa membuat para ibel tua ini bisa hidup lagi, kemungkinan besar Raja Ibel itu akan mengambil risiko dengan bangun dan bertarung demi kesempatan yang ada di perbendaharaan Dewa Pedang. Begitu ibel-ibel tua ini terpancing untuk beraksi, sangat mungkin Gunung Void Divine akan diledakkan lagi. Oleh karena itu, kompetisi ini harus menetapkan aturan dalam hal ini. Rupanya, Dewan Demigod telah membahas hal ini. Ming Huang menjawab dengan lantang, kompetisi ini memang memerlukan beberapa aturan. Mereka yang telah hidup selama lebih dari 60 tahun tidak boleh berpartisipasi. Periode Jiazi adalah 60 tahun. 60 tahun adalah angka yang sangat unik. Setelah seorang pendekar mencapai usia ini, ranah seni bela dirinya pada dasarnya sudah pasti. Tanpa kesempatan besar, sulit untuk membuat kemajuan lebih jauh. Jika seseorang dapat mencapai alam kehormatan bela diri sebelum usia 60 tahun, masa hidupnya akan diperpanjang 2 generasi, mencapai 180 tahun. Jika seseorang dapat memasuki alam martial Sein, rentang hidupnya dapat diperpanjang 3 dekade lagi, mencapai 360 tahun. Namun, ini adalah batas umur. Ketika seseorang mencapai akhir batas umur, kondisi fisiknya akan mulai menurun dan ia tidak akan mudah berkelahi dengan orang lain. Apalagi para leluhur tersembunyi yang telah hidup ratusan tahun ini akan mencari berbagai cara untuk memperpanjang umurnya. Oleh karena itu, dalam beberapa keluarga tersembunyi, ada leluhur tersembunyi yang telah hidup melampaui batas umur mereka. Namun, monster-monster tua yang telah hidup melebihi umur mereka pasti telah membayar harganya dan tidak akan mengambil tindakan dengan mudah. Oleh karena itu, ketika Dewan Demigod mengusulkan aturan kompetisi ini, tidak ada kekuatan yang mengajukan keberatan. Kemudian, seorang tetua dari Tanah Suci lain mengajukan pertanyaan bagaimana peringkatnya akan diperebutkan. Siapa yang akan berdiri di 100 arena terlebih dahulu? Ming Huang melanjutkan penjelasannya atas nama Dewan Demigod sangat mudah. Dewan Demigod akan menyiapkan 3 formasi utama di Danau Tianshui. Siapapun yang dapat melewati 3 formasi utama terlebih dahulu dan berdiri di panggung pertempuran terlebih dahulu akan menjadi juara. Prajurit lainnya dapat menantang sang juara. Aturan ini menyebabkan banyak diskusi. Jelaslah bahwa setidaknya ada 3 formasi utama di Danau Tianshui. Tujuannya sebenarnya adalah untuk membuat ambang batas agar mereka yang kultivasinya lebih lemah tidak bisa masuk. Kalau tidak, kalau jumlah prajuritnya banyak sekali dan semuanya harus bertempur, akan butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, sangat masuk akal untuk menetapkan 3 formasi utama sebagai ambang batas. Setelah beberapa saat, sesepuh lain dari keluarga seni bela diri bertanya, apa aturan untuk tantangan? Jika beberapa prajurit menantang lawan dan merasa tidak dapat mengalahkannya, mereka harus segera mengakui kekalahan dan memilih lawan berikutnya. Ming Huang segera memberikan jawaban setiap prajurit hanya memiliki 1 kesempatan untuk menantang. Di panggung pertempuran, hidup dan mati ditentukan oleh takdir, jadi harap berhati-hati dengan lawan seperti apa yang Anda tantang. Setelah semua aturan kompetisi dijelaskan, negara-negara kuno, sekte suci, dan keluarga tersembunyi yang hadir memulai perdebatan sengit. Meskipun setiap orang mempunyai pendapatnya masing-masing, ada satu hal yang disetujui oleh semua kekuatan yang hadir, yaitu berkompetisi dalam kompetisi bela diri untuk mendapatkan kualifikasi memasuki perbendaharaan Dewa Pedang. Perdebatan berlangsung selama 3 hari sebelum konsensus akhirnya tercapai. Seluruh pendekar yang hadir mengikrarkan sumpah dalam ilmu bela diri untuk bersama-sama mempertahankan kejuaraan ini. Dewan Demigod juga menamai kompetisi bela diri ini kompetisi bela diri Sensan, dan bersumpah untuk bersama-sama menjaga rumah harta karun Dewa Pedang. Selama rumah harta karun Dewa Pedang masih ada, kompetisi bela diri Sensan akan diadakan setiap 10 tahun untuk memilih 100 orang kuat untuk memasuki rumah harta karun Dewa Pedang. Semua aturan kompetisi seni bela diri Sensan ditetapkan, dan 7 pendeta Dewan Demidewa mulai menyiapkan 3 formasi utama di Danau Tianshui sebagai ambang batas untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Semua pasukan yang hadir mulai mempersiapkan diri untuk kompetisi seni bela diri ini, mendiskusikan siapa yang akan dikirim untuk bertarung dan peringkat apa yang akan diperebutkan. Peringkat pertama, seseorang dapat memasuki perbendaharaan Dewa Pedang terlebih dahulu dan memiliki keuntungan absolut. Karena itu, persaingan untuk posisi teratas pasti akan ketat. Setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk menantang, jadi untuk bersaing memperebutkan tempat pertama dibutuhkan pilihan. Yesuan tidak menyangka bahwa pertarungan memperebutkan rumah harta karun Dewa Pedang pada akhirnya akan berubah menjadi kompetisi bela diri dengan aturan yang jelas, dan dia pun langsung tertarik. 830.